Jadi ini diskusi dan debat saya dengan guru saya, Profesor Jimli Asidiki. Eh, Kemarin sebelumnya lewat telepon dan kebetulan dia juga datang ke Melbourne untuk menerima gelar Profesor Kehormatan dari Melbourne Law School. Diskusinya adalah memang kalau kasusnya terkait dengan advokasi saya mendorong sistem pemilu tetap proporsional terbuka di MK melalui informasi-informasi yang saya share di akun sosial media. Prof. Jimli mengatakan mestinya tidak dilakukan karena mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Saya katakan kepada beliau dengan segala hormat, karena beliau guru saya, Prof, ini kondisinya bukan lagi kondisi yang normal. MK itu tidak bergerak di ruang hampa. Tentu tidak mudah untuk dibuktikan, tapi ada intervensi-intervensi kekuasaan dan keuangan yang mempengaruhi MK. Dan karena itu untuk membalance itu harus ada juga kalau kekuasaan masuk mempengaruhi putusan-putusan MK, maka publik juga mesti masuk dengan melakukan juga upaya-upaya public control, public advocacy yang mestinya tidak dianggap sebagai intervensi, tapi adalah upaya menjaga kehormatan dan kewibawaan MK. Masa tidak boleh kita mengirim satu pesan lewat tweet dan kemudian justru dianggap melecehkan Mahkamah Konstitusi. Justru kita sedang sebagai publik menjaga kehormatan MK. Baik, mungkin langsung Prof. Daniel, kita ini masih ada di Baik, kepala. terima kasih. Dibuka lagi. Ngomong, Prof. Prof Denny dibuka lagi dia. Halo, Ya. hilang suaranya, Prof. Ya, Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Saya ada 3 poin ya. Pertama, apa yang disampaikan Pak Amin Rais bahwa kita sebenarnya lawless country, sayangnya benar gitu. Jadi ini diskusi dan debat saya dengan guru saya, Profesor Jimli Asidiki. Kemarin sebelumnya lewat telepon dan kebetulan dia juga datang ke Melbourne untuk menerima gelar Profesor Kehormatan dari Melbourne Law School. Diskusinya adalah memang kalau kasusnya terkait dengan advokasi saya mendorong sistem pemilu tetap proporsional terbuka di MK melalui informasi-informasi yang saya share di akun sosial media. Prof. Jimli mengatakan mestinya tidak dilakukan karena mengganggu independensi kekuasaan kehakiman, independence of the judiciary, terutama di Mahkamah Konstitusi. Saya katakan kepada beliau dengan segala hormat, karena beliau guru saya, Prof, ini kondisinya
bukan lagi kondisi yang normal. MK itu tidak bergerak di ruang hampa. Tentu tidak mudah untuk dibuktikan, tapi ada intervensi-intervensi kekuasaan dan keuangan yang mempengaruhi MK. Dan karena itu untuk membalance itu harus ada juga kalau kekuasaan masuk mempengaruhi putusan-putusan MK, maka publik juga mesti masuk dengan melakukan juga upaya-upaya public control, public advocacy yang mestinya tidak dianggap sebagai intervensi, tapi adalah upaya menjaga kehormatan dan kewibawaan MK. Masa tidak boleh kita mengirim satu pesan lewat tweet dan kemudian justru dianggap melecehkan Mahkamah Konstitusi. Justru kita sedang sebagai publik menjaga kehormatan MK. Jadi memang sayangnya kondisi kita sekarang, penegakan-penegakan hukum kita baik di bidang yudikatif, di Mahkamah Agung terjerat dengan kasus mafia hukum. Sebelumnya sudah ada Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi, sekarang Hasbi, semua memang terjerat kasus-kasus korupsi. Tetapi juga tidak hanya di yudikatif, proses hukum di legislatif pun juga problematik dan koruptif. Karena itu di tengah sistem yang lawless ini, kita mungkin masih mengirimkan pesan datang ke KPK, kita masih mengirimkan pesan mendorong MPR, DPR untuk memulai proses impeachment, tapi juga kita di satu sisi itu adalah bentuk optimisme, di sisi lain memang kita mesti realistis bahwa aliran darah oligarki yang koruptif, yang menyetir kekuasaan ini sudah masuk ke urat-urat nadi mahkamah, urat-urat nadi DPR, urat-urat nadi sistem-sistem dan lembaga-lembaga negara kita yang lain, sehingga memang yang kedua, karena kita berangkat dari situasi hukum yang sudah tidak normal itu, kudeta konstitusionalnya memang adalah pemilu 2020. Ini adalah kudeta konstitusional rakyat, adalah sistem demokrasi di mana kita punya peluang untuk memberikan suara kita dengan sebaik-baiknya, memberikan mandat kita kepada anggota-anggota legislatif dan eksekutif termasuk presiden. Persoalannya adalah kita tidak bisa membiarkan pemilihan umum itu kemudian dicawe-cawe dan kemudian dikontrol dengan perilaku-perilaku yang unfair dan unfree, tidak jujur dan tidak adil, tidak bebas. Nah, ini yang sekarang sudah mulai kasat mata terlihat. Karena itu memang meskipun kudeta konstitusional melalui pemilu itu memang sebaiknya kita laksanakan, tetapi tidak hanya pemilu saja yang perlu dilaksanakan, tetap menjamin kejujuran dan keadilan dalam pemilu itu yang sekarang justru paling terancam. Dan saya sudah katakan tadi bagaimana ada parameter, indikator, sama konstitusi misalnya sudah dicoba dikuasai komposisi hakimnya, sehingga kemudian putusan-putusannya termasuk nanti terkait dengan sengketa hasil pilpres sudah bisa diatur bahkan sedari sekarang. Nah, ini yang menyebabkan kita kemudian bergerak kepada opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga tidak lain dan tidak bukan ya gerakan perlawanan rakyat yang justru menyelamatkan tanah air. Ini memang ekstra konstitusional, ini memang ekstra parlementer, tetapi bukan berarti ini adalah kudeta. Bukan berarti ini adalah sesuatu makar. Bukan berarti ini bertentangan dengan aturan hukum. Karena yang namanya kekuasaan yang sudah keluar dari jalur konstitusi ya harus diluruskan, dan yang bisa meluruskan kalau memang lembaga-lembaga negara tidak bisa lagi diharapkan ya rakyat sendiri. Karena itu sebelum kemudian kita melakukan langkah-langkah ini, kita memang harus melakukan konsolidasi lagi dan lagi dan lagi. Bapak-bapak yang di sana sudah ini ada yang share sesuatu ya di Zoom ya. Bapak-bapak memang sudah melakukan itu, dan ini adalah kelompok yang menurut saya paling berada di depan dalam perjuangan ini. Pak Amin Rais dan kawan-kawan, terima kasih Pak sudah mewakili kegelisahan dan kerisauan kami. Meskipun kalau dilihat dari pemberitaan katanya yang mendukung Presiden Jokowi itu approval rate-nya sekitar 80%. Ini pun menurut saya harus kita dobrak, karena
anggaplah itu benar. Yang terjadi adalah keberhasilan pencitraan semu melalui buzzer dan lain-lain. Dan itu tentu saja harus kita lawan karena pencitraan model masuk gorong-gorong dan sejenisnya ini mungkin efektif melalui berbagai survei yang barangkali juga sudah dikondisikan itu mungkin efektif untuk menarik menaikkan rating, tetapi fakta di lapangan harus kita tunjukkan dan tonjolkan sekaligus kita berikan pendidikan kepada masyarakat bahwa yang terjadi sebenarnya bukanlah yang ada di pemberitaan sosial media dan survei-survei itu, tetapi realitas bagaimana konstitusi ditabrak, bagaimana korupsi dibiarkan, bagaimana oligarki ditumbuh suburkan. Dan karena itu memang perlawanan harus dilakukan. Tidak mudah, tapi perjuangan memang membutuhkan konsistensi, keistiqomahan, dan juga keberanian.